Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi ya. Kali ini saya mau berbagi tutorial cara untuk memasang switch ya, kontak on off supaya baterai tidak tekor pada speaker Bluetooth. Nah, di depan kalian ini ada speaker Bluetooth ya. Ini merek Micgig ya. Ini dibeli udah berapa 3 sampai 5 tahun yang lalu tapi masih oke. Dan ini masih nyala. Ya, cuman ini tombolnya dia nggak ada tombol on off nya, jadi baterai terus terkonek di mic dan dia bisa cepat tekor atau otomatis. Nah, supaya ini nggak gampang tekor, makanya kita buat switchnya ini. Nanti kita akan lakukan pemasangan switch on off, jadi kalau kita nggak dipakai kita offin, kalau kita mau mainin kita nyalain, kita onin, jadi baterai lebih aman gitu ya. Nah, ini sebelumnya kita melakukan pembongkaran dulu. Ini sudah dibongkar ya tadi ya. Ini pembongkaran sudah dilepas bautnya, tinggal kita tarik saja baterainya. Di bawahnya ada baterainya ya. Jadi di dalam ini mikrofonnya terdapat baterai tipe 18650 ya, yang besar baterainya. Nah, ini lebih besar dari baterai A2. Ini udah saya lakban ya. Ini juga sempat saya ganti, sebelumnya adalah baterai yang tipe sama 18650, cuman dia udah habis, udah drop. Ini kelihatan 3,7 volt. Ini udah pergantian ya. Ini dia awalnya baterainya seperti ini baterai 18650 ya. Kapasitasnya saya nggak tahu ini karena nggak ada keterangan dalam baterainya, dan ini udah soak, udah rusak, dan jadi ganti dengan baterai yang ini dia di sini. Ini yang baru, udah beres dan bisa dipakai lagi. Nah, ini ada switchnya nyala deh. Ketika dia bisa ditekan berarti tandanya listrik atau baterai ada arus ke arah mesin, ke mainboardnya. Untuk mengetesnya kita bisa langsung Bluetooth mode. Nah, itu suara bisa aktif ya. Kita bisa ngatur volume, ini besar kecilnya dari sini. Untuk mengetes coba tes 1 2 3 masih normal. Ini bisa digunakan untuk speaker, mikrofon, atau juga musik Bluetooth ya. Nah, ini sangat sayang sekali kan kalau tidak dimanfaatkan. Nah, ini karena posisinya kendor jadi dia bisa mati, nyala mati nyala. Nah, untuk mengamankan ini supaya bisa dipergunakan lebih lama, saya akan menggunakan switch ini. Nah, kita akan melakukan pemasangan switch pada kabel sini. Sebelumnya adalah siapkan kabel juga seperti ini, nanti kita potong, kita akan pasang ke sini dan menggunakan solder yang sudah siap ya. Ya, sebelum itu kita akan bongkar dulu semuanya supaya bisa melepaskan baterainya dulu, karena baterainya terkonek atau terhubung dengan mesin ya, dengan mainboard. Nah, ini dalamnya mikrofon, kepala mikrofon kita lepaskan, kemudian ini dalamnya seperti ini. Di sini ini adalah stiker ya. Di sini ada bautnya di bawahnya ini, karena sudah pernah dibongkar jadi udah rusak, sudah kelihatan gitu. Kalau masih baru itu kalian bingung bakal cari di mana nih posisi bautnya. Nah, ini adalah stiker biasa ya, yang memang daya rekatnya lumayan bagus ya. Nah, ini kita sudah temukan ada 1 2 3 4 baut ya di sini. Langsung saja kita buka baut tersebut. Biasakan untuk melepas baut itu silang ya, ke atas bawah atau kanan kiri, jadi tidak berurutan 1 2 3 4, tapi melainkan supaya posisi seimbang pelepasan baut tersebut. Nah, ini kita lepaskan satu persatu dulu untuk melepaskan baterai pada speaker Bluetooth ini ya. Memang susah-susah gampang ya, namanya elektronik. Nah, ini sudah terlepas, ini sudah lepas. Nah, isinya
dia seperti ini tombol-tombolnya ketika dia dibuka. Nah, ini mikrofonnya. Ini sudah ya, kita lepaskan dia. Ini adalah mikrofon ke sini, ini yang ke baterai ke bawah. Jadi ada ini jaringnya ya, kita lepaskan semuanya perangkat, kita akan kumpulkan menjadi satu di sini. Kemudian nah tombolnya jangan sampai hilang ya, kalau hilang sangat beresiko. Nah di sini ada pengunci ya, pengunci yang harus kita lepaskan, kita kendorkan pelan-pelan. Nah ini sudah terbuka, maka dia akan muncul speaker seperti ini. Nah ini speakernya, subwoofernya ukuran 3 inch lah ya, segini, 2 inch 5 cm. Ada baut juga. Nah yang akan kita lakukan adalah pelepasan kepala, apa ini namanya, kebetulan dia ada di dalam ya, jadi memang harus berhati-hati. Nah ini dia soketnya, itu yang putih kelihatan ya, ini adalah soket baterai yang terhubung dengan listrik. Kita harus menggunakan alat yang lebih kecil untuk bisa lebih mudahnya kita akan lepaskan ini saja dulu. Baut ini ada 2, harusnya ada 4, ini sudah saya copot. Kita lepaskan dulu satu persatu supaya tidak hilang ya. Iya, ini sudah terlepas semua, maka kita akan lepaskan baut yang ada di sini. Jadi kalau kalian punya mikrofon yang seperti ini, biasanya permasalahannya ada di baterai ya teman-teman. Baterainya cepat boros, cepat tekor karena dia selalu terkoneksi gitu loh. Jadi apapun sumber arus yang selalu terkoneksi, arus DC maupun AC, dia tidak ada switchnya, maka akan mudah cepat habis. Nah ketika kita bongkar, dia akan seperti ini teman-teman. Ini ya begini. Nah, ini mesinnya atau mainboard utamanya ya, kalau dalam istilah elektronik bisa bilang papan PCB, ada juga yang bilang mainboard ya, seperti itu. Ini kita akan lepaskan di sini dulu. Ini switch baterainya yang harus kita hubungkan atau kita cabut, kita ganti dengan switch tadi nanti dengan kabel ini, kemudian kita pasangkan switch. Nah untuk sementara kita akan coba lepaskan dulu, membutuhkan alat bantuan ya, itu tang kecil sini untuk mencopot. Bismillah. Nah sudah ya, ini sudah terlepas ya teman-teman. Mesinnya sudah, ini baterainya bisa kita lepaskan. Nah ini baterai yang udah disolder ulang, dan kita akan lihat bagian dalamnya ya. Coba kita bongkar saja teman-teman, kita lihat. Kita akan gunakan yang merah saja nih. Nah, ini solderannya seperti ini. Ini jadi kita akan coba ambil arus dari sini ya, untuk menghubungkan ke yang satu lagi dengan solder. Ya, kita akan melepaskan sambungan baterai dulu ya. Jadi kita akan copot baterai ini. Dan kita akan solder ulang ya teman-teman. Nah sudah terlepas soldernya. Kita akan menyolder ulang nanti baterai ini. Kita bersihkan dulu ya kepalanya ya, supaya tidak ada bekasnya.
Sini sudah terputus ya. Nah, kita akan koneksikan lagi dengan kabel ini. Itu teman-teman bisa membuat sambungan ya dengan cara ini prosesnya. Kita akan usahakan bakar saja teman-teman. Jadi untuk langsung saja kita dapat ini. Nah, dia akan otomatis terlepas ya. Satu lagi. Langsung ketika dia panas langsung cabut, jadi dia akan seperti ini. Udah ya, ini kita akan sambungkan dengan yang tadi. Ini baterai yang sudah siap sini ya. Kita pasang switch dulu ya. Jadi satu kita pasang ke sini, ke switch yang pertama ya. Dan kita solder ya. Jadi cara menyoldernya lihat tutorialnya nanti ya. Kita pasangkan dulu ini ya. Nah, ini ada ujungnya karena sudah tidak lancip, jadi agak susah ya maksudnya. Udah masuk ya. Kita coba tes dulu nanti. Sebelum mulai kita solder, kita pastikan dulu ini benar yang disambung ya. Cara memastikannya, kita colokan ini ya, ke papan yang tadi tuh, papan mesinnya, papan PC mainboardnya. Ini ya, kita coba tes lagi. Ini jangan posisinya yang terbalik ya. Kalau terbalik maka dia tidak bisa nyala nanti. Sudah connect, kita coba perbesar. Nah, sini sudah masuk. Kita akan lihat fungsi ininya, switchnya, apakah dia bekerja atau tidak. Dengan cara baterainya kita akan kembalikan lagi di sini dan lihat dia terhubung ya. Lampu pun menyala ya, berarti tandanya dia on. Tapi dengan kondisi on, ketika kita off kan, nah maka dia akan mati. Nah, ini fungsinya, coba lihat. Nah, switch ini dalam keadaan off ya. Jadi ini baterai, saya coba pegang ya. Saya tahan sini baterainya. Kemudian kita lihat switchnya. Switch ini dalam keadaan off. Off ya. Dia tidak nyala dia, papan PCB. Jadi ketika on, nah dia baru menyala lampunya. Coba kita cek off, ini on. Nah, dia nyala. Berarti switch ini akan memutus arus ketika baterai atau mikrofon tidak kita pakai ya, berfungsi ya. Langsung nanti kita pasang ya. Kita akan melakukan proses penyolderan sekarang. Switchnya kita akan akalin supaya dia bisa ada di luar ya. Pertama ini di sini switchnya, kita solder dulu ya. Sudah, ini fungsinya solder itu untuk memperkuat aja ya, memperkuat tempelan
supaya tidak mudah lepas. Asal dia udah mengikat ya, cukup. Ya sudah, sepertinya sudah cukup ya. Jadi memang nggak terlalu kencang juga, asalkan dia ada ikatan di sini. Ini sudah terlihat kan solderannya. Ya, kita akan lanjut pasang ini konektor. Posisi baterainya kita keluarkan, kita sambung. Ini satu lagi ya, ke baterai dia. Yang satu kita arahkan ke baterai nih, yang ini. Ini sekarang kita pasangkan ini ya dulu dah, soketnya ya. Coba kita pasang soket ke mainboardnya ini, supaya kita bisa tahu nanti hasilnya bisa nyala gitu ya. Jangan sampai udah terpasang semua ternyata malah nggak nyala, kan lucu gitu ya. Kita lihat aja. Ini posisinya memang agak sempit ya, jadi susah gampang. Kalau sudah dorong saja pakai tang atau pakai alat sejenisnya. Sudah masuk ya. Kita tes lagi dengan baterainya, apakah dia sudah nyala. Switchnya off ya. Kita cek ke baterai ke sini, kemudian kita switch on. Nah, lampunya menyala ya, biru. Kita melihatnya. Ini kita sambungkan, tuh baterai, lampunya nyala, berarti tandanya arus aman ya. Lampu nyala kan, nah itu lampu nyala, berarti kalau kita pencet dia akan mati. Nah ini jadi yang akan membuat umur baterai lebih lama ya, tidak mudah soak atau tekor selama proses penggunaan ini. Oke, lanjut aja, kita akan solder ini ya ke bagian bawah. Kita masukkan ke sini ya, terus lanjut kita akan memang ke sini ya, kita akan solder deh. Lepaskan dulu baterainya ya, biar mudah proses penyolderannya. Kita copot baterainya. Nah ini butuh alas untuk bisa. Kita matikan dulu switchnya. Langsung sekarang kondisi penyolderan. So, kita coba bersihkan dulu ya tempat baterainya supaya mudah solder. Jadi baterai tidak bisa disolder kalau dia masih dalam keadaan licin ya, atau ini proses solder ini yang butuh ekstra perjuangan. Memang harus butuh alat yang memang bisa megangin ya. Kondisinya cukup.
Nah, kita pintar-pintar kita ngatur aja ya posisinya supaya dia nggak gampang lepas. Udah, kalau solder sudah selesai, kita tes sekarang switchnya. Nah, berarti dia nyala ya. Nah, nyala dengan switch ya, switch yang saya pegang itu on, ini off, on, off, on, off. Nah, ketika off dia dipencet ini nggak bakal bisa nyala, tapi ketika kita pencet on, kita pencet lagi dia masih nyala, berfungsi. Nah, ini fungsinya switch ini berfungsi dengan baik. Oke, lanjut, kita proses selanjutnya pasang sekarang casingnya ya. Oke, sekarang ke proses pemasangan. Kita pasang dulu nih apa ini papannya supaya nggak lari-larian dan nggak kabur-kaburan ya. Ya, sebenarnya ada 4 baut tapi saya pasang 2 baut saja biar kalau ada masalah gampang bongkarnya, nggak terlalu repot ya. Ini bautnya kecil, ukuran paling setengah senti atau 50 mili. Jadi memang yang sering jadi masalah itu yaitu tekornya baterai yang bikin kita bisa ganti berkali-kali. Memang mudah ganti proses baterainya, cuman ya kalau keseringan juga lumayan juga prosesnya gitu ya. Dan ini udah selesai, tinggal kita pasang semuanya. Ini mikrofon, dipastikan baut-bautnya lengkap ya dan tidak hilang. Ini karena dia ada ininya ya, magnet, jadi baut juga pada jatuh dan menempel. Tuh, kita keluarkan semua, ada bautnya. Kalau jadi ini intinya ada di sini tuh speaker, kemudian kanan kiri ada dual speaker, kemudian papan PCB, di atasnya mikrofon kalau kita bongkar seperti ini ya, dan di bawahnya adalah power supply atau baterai. Ini bisa kita kasih lakban ya untuk menutupinya ya. Ini udah, kita lanjutkan lagi ya pemasangan speakernya. Nah, udah kita coba pasang casingnya, udah terpasang, tinggal kita pasang ringnya ya. Di sini ada 2 bagian ya, atas dan bawah. Yang ini bagian atas yang terbalik, karena kalau terbalik tidak bisa terpasang. Di sini ada slotnya dia soalnya. Ini slot 1 dan bawah slot 2. Nah, jadi kalau slot atas harus mengancing ya. Kalau slot bawah dia hanya dimasukkan saja sudah cukup. Ini yang sebelah kanan. Dia otomatis nanti masuk. Sebenarnya juga nggak dipakai switch on off juga nggak apa-apa ya, cuman kalau saya ya risih aja biar bisa berfungsi lebih lama, lebih bagus gitu ya penggunaannya. Nah, membutuhkan skill khusus nih buat masangin ini, karena dia ada kabel di sini ternyata. Buatnya dia tidak tepat ya posisinya. Nggak apa-apa, sambil aja kita coba. Nah, ini ada switch baterai. Nah, ini kita pasangkan ini sama sini ya. Ini ada bekas bongkaran.
terus bongkaran apa, nah ini sesuai kan, ini kita kembalikan ke tempatnya lagi deh. Kalau ini sudah semua, ini karena ada kabel ini ya, jadinya dia terhambat di situ posisinya, nggak rapet. Langsung kita pasang ininya satu persatu ya. Pastikan ini semua ada dudukannya, jangan terbalik ya. Ini yang mengatur nanti untuk posisinya, kita masukkan sesuai ke bawah dulu aja biar mudah ya prosesnya. Ada 4 tombol atasnya, kemudian setelah kalau ini sudah semua, kita masukkan atau kita pasangkan tombol yang on off nya. Sudah ada volume, kurang satu nih tombolnya nih. Ada kehilangan satu. Oh ya, switch ini yang ada nih yang atas, ini volume ya, kita atur ini untuk tombol volume. Kita menyesuaikan. Nah ini bisa dibuka dulu untuk mengendorkan ya. Tadi kan kita pasang buat mengunci, sekarang ternyata yang dikunci. Nah udah masuk, jangan terlalu keras. Ini sudah masuk, sudah rapi ya, tinggal kita atur saja posisinya. Oke, menghambat ini kabel di sini nih. Ada kabel yang tadi tuh kita geser sudah. Nah, kita pasang dulu yang bisa dipasang baterainya ya. Oh, kita gantian deh. Pasang ini, kita coba pasang sini dulu ya. About nah, terus ini sudah terpasang, kita bongkar yang sebelah sini untuk memasukkan sudah ya. Kita pasang kembali yang tadi bautnya dengan frame yang sudah ada. Nah ini sudah terpasang semua. Misalnya tombolnya nih, kita carikan dulu satu lagi. Mana tuh tombolnya? Ini baut semua ya. Oh di sini teman-teman. Iya, tombolnya ketemu. Dia ternyata ngumpet. Kita lepaskan dulu deh. Kita coba lepaskan lagi, karena fungsinya tidak akan bisa maksimal kalau tidak lengkap ya. Jadi untuk tombolnya kita
pasang, kita sesuaikan. Nah, ini semua tombol sudah lengkap, tinggal kita